Saya singkat pertanyaannya, bagaimana sih hukumnya kita berjamaah dengan imam yang tidak ngerti makhraj huruf? Panjang baca pendek, pendek baca panjang gitu kan? Jadi nggak ngerti baca Fatihah dengan baik dan benar. Makanya di dalam tiga madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ya kan? Sabda Nabi itu ya ummukum aqra'ukum lil kitab. Yang jadi imam di antara kalian tuh yang paling korek Al-Quran. Kata tiga madhab, korek Quran ini siapa? Yang ngerti tentang hukum sholat. Tiga madhab. Kecuali madhab Hambali. Madhab Hambali korek Quran di sini yaitu yang paling hafal Al-Quran. Ada perbedaan tentunya. Kata tiga madhab tadi, korek Quran di sini orang yang ngerti fikih sholat, orang yang ngerti hukum sholat. Kalau madhab Hambali orang yang hafal Quran. Tapi bisa kita tarik kesimpulan, walaupun berbeda pendapat, tapi ada kesamaan yaitu sama-sama mengerti bacaan Fatihah. Orang ngerti hukum sholat, otomatis dia ngerti hukum Fatihah. Orang yang hafal Quran, otomatis dia juga bisa membaca Fatihah. Karena dia sampai An-Nas hafal. Masa Fatihah kagak? Itu menjadi syarat. Imam, tidak boleh imam itu sembarangan. Hanya karena dia tokoh, ya mohon maaf, bukan saya menyinggung enggak. Tapi beberapa tempat kita temukan itu. Hanya karena dia tokoh, ditokohkan, penyumbang masjid, jadi imam, tapi tidak memenuhi syarat. Nah, bahayanya, takutnya, enggak memenuhi syaratnya bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, sebenarnya dari itu. Sebenarnya dia enggak boleh jadi imam itu. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Jika kesalahan, kita anggap kesalahan. Kesalahannya bisa merubah makna. Sampai merubah makna, maka haram sholatnya batal. Tapi kalau kesalahannya itu tidak sampai merubah makna, ya, tidak sampai nggak fatal lah, maka hanya makruh. Yang pertama itu dia merubah makna dan dilakukan dengan sadar, dengan kesengajaan, sengaja dia. Tapi kalau nggak sengaja, nggak sadar, nggak paham, nggak batal, makruh saja. Tapi nggak afdol lah. Contoh perubahan yang bisa merubah makna. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi pakai ghain. Diubah pakai kha. Ghairil maghdub. Itu berubah makna itu. Kalau ghairil maghdub, ghair itu selain yang dilaknat. Tapi kalau khairil maghdub, khair itu baik. Sebaik-baiknya orang yang dilaknat. Macam mana ceritanya orang dilaknat jadi baik? Nih Pak Man nih suka WA saya. Pak Man, khair, dia bilang, khair. Khair itu baik. Orang Arab tuh kalau adanya kaifa haluk, khair. Alhamdulillah khair. Khair itu baik. Dan dibaca khairil. Itu merubah makna. Apalagi misalkan ya nanti dilihat aja apa kesalahannya itu kan. Tapi kalau cuma panjang pendek panjang yang tidak merubah makna, tidak sampai batal. Kayak tadi tanya, ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan tidak sampai merubah makna. Tapi kalau dia sengaja juga nggak boleh itu. Maka kalau ada orang seperti ini, kita udah terlanjur ini, kita bisa husnudzon, dia nggak sengaja. Maka sholat kita nggak batal. Kecuali kalau dia sengaja dan dia ngomong sendiri sengaja. Sholat kita batal, wajib ngulang. Tapi kalau kita udah terlanjur imam, loh kok imamnya kayak gini? Ya udah kita husnudzon, mungkin dia nggak sengaja, dia nggak tahu. Sholat kita batal tapi makruh. Daripada sholat kita nggak batal tapi makruh. Besoknya jangan lagi berjamaah sama dia. Oh dia udah jadi imam tetap, cari masjid lain. Cari masjid kan banyak tempat kita. Itu yang pertama. Ya. Maka banyak pelatihan imam yang jadi imam-imam itu harus ikut pelatihan. Dilatih dulu. Dia tanggung jawab ini membawa jamaah sampai kepada Allah. Keabsahan sholat makmum ikut keabsahan sholat imam. Nah kalau imamnya batal, makmum batal semua ini. Tanggung jawab dia. Jamaahnya 3 shop, 1, 2, 4 shop. Imamnya salah, berarti makmumnya batal semua. Tanggung jawab. Dosa makmum ditanggung imam. Kenapa? Gara-gara imam makmum batal. Kita tak tahu kan? Kita ngikut-ngikut ya. Apalagi yang shop di belakang. Ada paham dia?
Maka imam tuh harus yang alim. Harus sepakat di Al-Ham itu jelaskan. Harus pertama yang alim di dalam bab sholat. Walaupun dia nggak alim di dalam bab lain. Dia nggak alim zakat, dia nggak alim puasa, dia nggak alim haji, nggak apa-apa. Tapi dia alim sholat, dia yang dijadikan imam. Walaupun suara jelek, masalah suara bagus nomor sekian. Ya, Ustaz ini ada alim bab haji, alim fikih muamalat, alim fikih nikah, tapi sholat nggak alim. Gimana Pak Ustaz? Jangan cari yang alim, karena bidangnya nanti bab nikah tanya dia, bab muamalat tanya yang alim muamalat, bab nikah tanya yang alim di bab nikah. Jadi sesuai dengan bidang. Bab haji tanya yang sama alim di bab haji. Nah, itu yang pertama. Jadi imam hati-hati, harus ikut pelatihan. Maka para pengurus masjid harus selektif dalam memilih imam. Kita harus tegas, Pak, mungkin dia udah 10 tahun, 20 tahun jadi imam tersebut, tapi dibacanya amburadul, pengurus tapi dengan cara yang baik lah, dengan cara yang bijak, ya kan? Diatur strategi agar dia bisa menerima. Kenapa? Kalau enggak nanti enggak sah terus jamaahnya, bahaya. Ya, makanya ada penasehat masjid itu harus yang alim, harus yang ngerti, dakik, yang memahami fikih masjid. Agar apa? Kalau ada konflik-konflik seperti ini, penasehat bisa memberikan masukan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu tentang wudu. Ya kalau imamnya wudunya sudah salah, otomatis sholatnya udah nggak sah. Jika kita mengetahui di sini dengan yakin ya, maka kita nggak boleh berjamaah sama dia. Karena salah satu syarat sah berjamaah itu an la ya'lamal ma'mum butlanal imam. Makmum nggak boleh mengetahui imam batal. Nah, imam wudunya nggak sah. Berarti boleh nggak sholat? Ya nggak boleh. Kayak tadi ditanyakan wudu nggak sampai siku, wajah tepuk-tepuk ya, nggak sampai ke sini ya kan, kaki, jari-jari ya, rambut asal jadi ya kan. Kalau rambut masih mending lah, diusap sekali sah. Maksudnya kan wajah, tangan nggak sampai siku. Berarti nggak sah. Ya kalau wudunya nggak sah, sholatnya udah pasti nggak sah. Kalau kita tahu, nggak boleh kita berjamaah sama dia. Kalau dari pertengahan sholat, wajib memisahkan diri. Kalau nggak, batal sholatnya. Sholatnya batal. Ustaz, bagaimana cara negur orang ini nih? Kadang orang kayak gini nih, dia tegur, dia tak sadar. Karena udah bertahun-tahun. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dulu pernah kejadian seperti ini. Jadi beliau melihat ada orang tua wudunya itu tidak betul. Tak betul nih. Tapi gimana kita ngasih tahu ya? Ini orang tua. Nanti kalau salah ngomong tersinggung nanti. Marah dia. Nah, caranya gini. Beliau datang ke orang tua tersebut. Wahai orang tua, iya kenapa cu? Gini kayak kami ini pengen wudu. Cuman kami ini berdebat berdua nih. Kami merasa wudu kami paling baik. Saudara saya merasa wudu kami paling baik. Coba kakek tengok kan. Kami wudu depan kakek jadi panitia. Lihat mana di antara kami yang paling baik. Oh iya silakan. Padahal tujuan Sayyidina Husain untuk menasihati kakek tersebut. Wudulah Sayyidina Husain depan kakek itu. Kakek pun itu pun melihat. Kayaknya lebih sempurna wudu anak ini daripada saya. Gimana kayak? Enggak, wudu kalian berdua bagus. Saya yang tidak bagus. Jadi nasihat itu wajib disampaikan. Tapi dengan cara yang bijak. Agar bisa diterima. Bayangkan misalkan Pak Haji nih, sholat wudunya misalkan Pak Haji, wudunya salah. Langsung tegur, Pak Haji, macam mana nih? Udah haji, udah jadi khotib, wudu salah. Marahlah beliau. Biasa bilang, kau siapa beb? Kata dia kan. Kau ini orang baru sini, aku udah lama dah, kata dia kan. Marah dia, tidak diterima. Kita tidak bisa nyalakan beliau, salah saya. Nasihatnya kurang baik, kurang bijak. Jadi kita ngotot nasihatin orang tak terima, kita salahkan orang. Padahal cara kita nasihatin yang salah. Jadi harus kalau imam salah itu harus dinasihati, harus ditegur, ente rembuk sama kawan-kawan, bagaimana caranya biar imam tadi itu sadar kalau wudunya kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang